Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Nugraha Putri dengan NIM 45222-116 dari kelas 2E dan 4AN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Letter of Credit. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kali ini, izinkan saya memberikan satu kutipan motivasi, yaitu mulailah rencanakan semuanya dari sekarang sebelum kamu memulai, karena usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan perencanaan. Itulah satu kutipan motivasi yang bisa saya berikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai Letter of Credit. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian Letter of Credit, yang kedua ada peranan Letter of Credit, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari Letter of Credit, yang keempat jenis-jenis Letter of Credit, kemudian yang kelima ada fungsi Letter of Credit, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Letter of Credit. Letter of Credit adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah bank penerbit setelah adanya permintaan dari seorang importir yang ditujukan kepada eksportir dengan perantara bank sebagai pihak ketiga yang akan melakukan pembayaran. Letter of Credit juga dapat dikatakan sebagai teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Kemudian kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu peranan Letter of Credit. Ada beberapa peranan Letter of Credit. Yang pertama, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, yaitu memungkinkan eksportir untuk memperoleh dana lebih awal dari bank devisa yang kemudian digunakan sebagai modal kerja untuk memproduksi barang yang difasilitasi oleh Letter of Credit tersebut. Tentu saja bank akan mengenakan bunga tertentu atas kredit tersebut yang biasa kita sebut dengan bunga diskonto. Kemudian peranan Letter of Credit yang kedua yakni mengamankan dana yang disediakan. Letter of Credit memberikan jaminan kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila syarat Letter of Credit dipenuhi. Hal ini memungkinkan importir untuk memperoleh barang dengan harga yang pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam Letter of Credit. Selanjutnya peranan yang ketiga yaitu mengamankan keamanan transaksi. Letter of Credit memungkinkan eksportir untuk memperoleh keamanan transaksi dengan memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan apabila syarat Letter of Credit dipenuhi. Hal ini memungkinkan eksportir untuk memperoleh kepastian bahwa barang yang akan dikirim pasti akan dibayar. Kemudian, peranan yang terakhir adalah menjadi sarana pembayaran yang aman. Letter of Credit memungkinkan pembayaran yang aman dan pasti sehingga memungkinkan transaksi perdagangan internasional untuk berjalan dengan lancar dan efisien. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kelebihan dari Letter of Credit. Yang pertama, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bagi importir dan eksportir. Yang kedua, yaitu importir berhak untuk tidak melakukan pembayaran apabila pihak eksportir mangkir dari kewajibannya sesuai yang tertera pada Letter of Credit. Kemudian yang ketiga, importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada Letter of Credit. Dan yang terakhir adalah pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Adapun juga kekurangan dari Letter of Credit. Yang pertama adalah biaya. Pengguna Letter of Credit dapat menimbulkan biaya tambahan, termasuk biaya administrasi, biaya bank, dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini dapat meningkatkan biaya keseluruhan transaksi. Kemudian yang kedua yaitu kompleksitas. Proses pengaturan Letter of Credit bisa
cukup kompleks, terutama untuk pihak yang tidak terbiasa dengan hal itu. Ini melibatkan persyaratan dokumen yang ketat dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Kemudian, yang ketiga, ketergantungan pada bank. Pihak yang menerima pembayaran letter of credit tergantung pada bank yang memberikan letter of credit. Jika bank tersebut mengalami masalah atau kebangkrutan, ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran. Kemudian, yang keempat, yaitu waktu. Proses pembayaran melalui letter of credit bisa memakan waktu, terutama jika terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian antara dokumen dan persyaratan letter of credit. Dan yang terakhir adalah risiko penipuan. Meskipun letter of credit dirancang untuk mengurangi risiko pembayaran, akan tetapi masih ada risiko penipuan. Pihak yang tidak jujur dapat mencoba memanipulasi dokumen atau informasi untuk mendapatkan pembayaran yang tidak pantas. Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis yang ada pada letter of credit. Jenis yang pertama yaitu side, merupakan jenis letter of credit yang mengharuskan pemilik barang melakukan pembayaran secara langsung ketika mengajukan letter of credit. Jenis yang kedua yaitu red clause, merupakan jenis khusus yang memberikan dana kepada eksportir sebelum barang diberangkatkan dari negara asal. Bank yang memberikan dana bukanlah bank penerbit letter of credit, melainkan bank lain yang sudah diberi kuasa oleh penerbit. Jenis yang ketiga adalah unrestricted, yaitu membebaskan penggunanya untuk melakukan negosiasi di bank atau di bank manapun tanpa ada pembatasan dan pengecualian. Kemudian jenis yang terakhir adalah back to back, merupakan jenis letter of credit yang menggunakan perantara sebagai beneficiary sehingga pihak bank perlu membuka letter of credit kepada penerima barang yang sesungguhnya dengan syarat yaitu dengan memberikan jaminan berupa letter of credit dari negara asal pengiriman barang. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yakni fungsi letter of credit. Fungsi yang pertama yaitu memberikan keuntungan. Letter of credit memberikan keuntungan yang begitu besar bagi para eksportir. Dengan menggunakan layanan letter of credit, dirinya dijamin mendapatkan pembayar sesuai yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau importir. Fungsi kedua yaitu menyelesaikan masalah ekspor impor. Menyelesaikan masalah ekspor ini dapat diwujudkan dengan melakukan peran letter of credit yang dapat menampung segala permasalahan yang dialami oleh eksportir dan importir, khususnya mengenai transaksi. Terusnya, fungsi yang ketiga yaitu fasilitas kredit. Pihak bank menyediakan opsi pembayaran uang muka terlebih dahulu, kemudian pelunasannya dilakukan di waktu yang lain. Kemudian pihak eksportir dan importir berkewajiban untuk membayar kredit sebelum waktu jatuh tempo tiba. Waktu pelunasan ini umumnya disepakati terlebih dahulu antara pihak bank dengan pihak eksportir ataupun pihak importir. Fungsi yang terakhir yaitu menjadi jaminan. Letter of credit adalah jaminan untuk penerima barang atau beneficiary atas pengiriman atau dalam hal ini disebut dengan kontraktor. Apabila seorang kontraktor atau pengirim tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya, pihak bank penerbit letter of credit yang akan bertanggung jawab terhadap beneficiary-nya. Akhirnya, kita masuk pada pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu kesimpulan. Jadi, setelah kita uraikan terkait dengan materi letter of credit, dapat kita simpulkan bahwa letter of credit adalah salah satu jasa yang dimiliki oleh bank untuk memperlancar proses transaksi perdagangan, khususnya untuk jual beli internasional atau dalam kegiatan ekspor dan impor. Baik teman-teman, selesai juga pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.